Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan legenda Argentina demi mendatangkan tim tangguh untuk bisa melawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023 nanti. PSSI sebelumnya mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menggelar laga FIFA Matchday periode Juni 2023 dengan melawan dua tim berbeda. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan Indonesia merencanakan menggelar dua laga uji coba yakni melawan Palestina dan Argentina. Untuk Palestina sudah dipastikan bakal menjadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang. Akan tetapi untuk Argentina ini belum dipastikan apakah bisa menjadi lawan skuad Garuda pada ajang yang bakal bergulir Juni mendatang. Mendatangkan tim juara Piala Dunia 2022 itu tentu saja tidak mudah. Meski begitu, Amali mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menjalin komunikasi dengan legenda sepak bola Argentina. Amali menyebut Ketua PSSI tengah berkomunikasi dengan salah satu legenda sepak bola Argentina, yakni Javier Zanetti. Zanetti sendiri sebenarnya memiliki sejarah bersama Erick Thohir. Zanetti sebelumnya menjadi wakil presiden Inter Milan saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di Il Nerazzurri. Dengan begitu tentu saja Zanetti dan Erick Thohir pasti memiliki kedekatan tersendiri. Kedekatan itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Erick Thohir. Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Zanetti yang memang sosok penting dalam sejarah sepak bola Argentina. Melihat ini pastinya Zanetti juga memiliki banyak relasi di Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA. Dengan begitu, komunikasi dilakukan dengan harapan tim asuhan Sintayong nantinya bisa mendatangkan Argentina pada FIFA Matchday pada Juni mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memastikan tidak ada agenda lagi hingga Juni 2023 pasca batalnya Indonesia berlaga di Piala Dunia U20. Pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 membuat Sintayong kini juga tidak ada agenda lagi dalam waktu terdekat. Timnas U20 Indonesia yang gagal mentas di Piala Dunia U20 juga sudah dibubarkan. Kini, Sintayong hanya punya agenda untuk Timnas Indonesia Senior yang terdekat hanya akan menjalani FIFA Matchday pada Juni 2023 mendatang. Sementara, Timnas U22 Indonesia masih sesuai rencana akan tetap dipimpin oleh Indra Syafri di SEA Games 2023. Pada Juni 2023, Indonesia berencana lawan Palestina di FIFA Matchday. Perlu diketahui kontrak pelatih asal Korea Selatan itu berakhir pada Desember 2023. Sin sendiri mengindikasikan akan tetap bertahan bersama Timnas Indonesia. Ia pun ingin bertemu Erick Thohir untuk membahas masa depannya. Pasca gagal mentas di Piala Dunia U20, Sintayong sendiri berambisi membawa Timnas Indonesia Senior lolos Piala Dunia 2026. Sintayong melihat peluang tersebut karena Piala Dunia 2026 akan menambah pesertanya menjadi 48 peserta. Proses naturalisasi 3 pemain Timnas U20 Indonesia dipastikan tetap berlanjut meski Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. 3 pemain yang dimaksud yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Seperti yang diketahui, mereka sempat diproyeksikan memperkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20. Namun belum lama ini FIFA memilih mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Hal tersebut sekaligus membuat Timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia U20. Apa yang terjadi sempat menimbulkan pertanyaan terkait proses naturalisasi Timnas U20. Banyak yang menilai bila ketiga pemain tersebut tak akan melanjutkan proses naturalisasinya. Namun pertanyaan itu kini sudah menemukan jawabannya. Hamdan Hamdan memastikan bila 3 pemain naturalisasi tersebut tetap ingin berseragam Timnas Indonesia.
Sebagai informasi, Hamdan Hamdan merupakan utusan dari PSSI yang mengurus proses naturalisasi pemain tersebut. Dengan demikian, ini tentu menjadi kabar baik bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, Shin sempat khawatir terkait nasib pemain naturalisasi timnas U20 pasca gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain juga telah mendapatkan persetujuan dalam rapat DPR RI pada 21 Maret 2023. Bahkan mereka tinggal menunggu surat keputusan SK sebelum menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia.